Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Presiden Prabowo bersama. Sritex sekarang sedang mengalami cobaan. Ini sungguh menjadi satu penyemangat bagi kami untuk terus bisa bertahan dan juga melanjutkan roda usaha Sritex ini. Itu terzalimi, maka saya berada di garda terdepan. Apalagi ini 50.000 orang. Ini sejarah di mana buruh, pengusaha, dan pemerintah satu suara dalam perjuangan Sritex. Perjuangan. Jangan pernah letih, jangan pernah kalah kita. Negara benar-benar harus hadir. Ini bukan sekedar perjuangan, tapi dari Sritex inilah bangkit kekuatan-kekuatan di mana antara buruh dan pengusahanya bersatu untuk menyatakan sikap. Kita tidak akan biarkan NKRI ini hancur gara-gara kebijakan yang salah. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada saya harus melihat kawan-kawan buruh. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Ribu lebih karyawan PT Sritex di PHK per hari ini, 28 Februari. Padahal kita dengar tempo hari, Wamenaker maksudnya, Noel Emmanuel Ebenezer, tidak ada opsi PHK bagi karyawan PT Sritex. Wah, sudah seneng itu, luar biasa. 10.000 itu karyawan. Jadi kalau bicara siapa yang bahagia dengan kalimat itu, ya 10.000 kali 4. Kurang lebih anggapannya begitulah. Pasangannya, suami atau istrinya, dan 1-2 anaknya. 40.000. Jadi Indonesia hari ini bertambah pengangguran 10.000 lebih. Itu baru dari PT Sritex, belum dari yang lain-lain yang juga ribuan. Ini harusnya disikapi dengan profesional. Tapi ya profesional salah satunya adalah integritas. Kalau asbun begini, ribuan buruh Sritex kena PHK. Wamenaker gagal pegang janji. Jadi ini bukan kali pertama. Kan masih ingat kita asbunnya Noel. Ketika ada hashtag kabur aja dulu, apa dia katakan? Ya udah kabur aja sekalian, jangan balik lagi ke Indonesia. Waduh, jauh dari kebijaksanaan seorang pejabat. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya. Lu jangan balik lagi. Mas, terkait dengan ada kampanye kabur aja dulu, Mas, itu gimana? Apa? Kabur aja dulu ada kampanye. Biarin lah hashtag apa-apa, masa hashtag kita peduliin. Iya. Terakhir dari Kemenlu menyatakan kalau ya nggak masalah, itu hak dari setiap warga. Kabur aja lah. Lu jangan balik lagi. Siap. Malah membahayakan gitu. Nantangin rakyat ini namanya. Janji kepada ojol. Apakah itu bisa dibuktikan ketika yang ini saja dia gagal pegang janji? Terkait THR, ini adalah tuntutan yang paling rasional yang diperjuangkan oleh kawan-kawan driver ojek online. Jadi tuntutan ini menurut kami sebagai negara itu adalah tuntutan yang logis dan wajar. Jadi kita negara atau pemerintah berharap terhadap aplikator ini, berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka.
Mereka tidak minta yang namanya gaji direksi. Mereka tidak minta yang namanya saham. Mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Dan itu angka itu wajar menurut kami sebagai pemerintah. Jadi kawan-kawan ojek online, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Karena kawan-kawan ojek online adalah para patriotik untuk rumah dan anaknya dan juga istrinya. Jadi mereka para aplikator semoga memahami situasi ini. Tunjangan hari raya itu atau bonus namanya atau apapun namanya, itu ketika sampai di tengah-tengah keluarga mereka itu akan berarti, dan mereka juga akan mendoakan aplikator ini semoga tetap sukses dan berjalan terus. Itu yang akan mendapat yang diberikan oleh kawan-kawan driver. Kalau itu pun berat, saya ingin menyampaikan bahwa negara sifatnya adalah memaksa. Negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Jadi kawan-kawan driver ojek online ini harus tetap kita perjuangkan kesejahteraannya terkait tunjangan hari rayanya. Entah itu tunjangan hari raya, entah itu bonus hari raya, entah itu apapun namanya lah. Yang penting yang kita harapkan adalah ada yang kewajiban atau apapun namanya terkait bukan lagi beras dan lain-lainnya. Kita mau itu berbentuk duit atau uang. Agar apa? Yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumahnya kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun lah. Karena nuansa lebaran yang dibutuhkan oleh kawan-kawan driver, bukan tuntutan-tuntutan yang lebih. Coba kita lihat laporan dari Alvia Dwi Ramandita. Upaya menyelamatkan ribuan buruh pabrik PT Srit Rejeki Isman atau Sritek dipastikan gagal. PHK massal resmi terjadi di pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara ini. Ini ya yang rame-rame kemudian mengkhawatirkan ketenaga kerjaan Indonesia hari ini. Gak bisa dibiarkan begitu saja. Sebanyak 10.969, berarti berapa? Nyaris 11.000. Bukan 11.000 triliun yang ada di kantong, bukan. Itu kan omon-omon doang itu. Ini real. 11.000 karyawan Sritek dan anak perusahaannya akan segera menambah jumlah pengangguran di tanah air. Mereka bekerja untuk terakhir kalinya pada hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Sementara perusahaan akan ditutup per 1 Maret. Ya besok berarti kan. Padahal Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer sempat berjanji tidak akan terjadi PHK di perusahaan tekstil tersebut. Enak kali ngomong ya. So menjadi hero gitu kan. Kita ingat tuh, kita lihat videonya di pabrik PT Sriteknya. Bicara di atas podium, buruh di bawah, wore, sampai sujud syukur dan segala macam. Manis di bibir saja rupanya. Saat berkunjung ke Sritek itu pada tanggal 8 Januari 2025, pria yang akrab disapa Noel ini menegaskan bahwa pemerintah akan hadir untuk mendukung pekerja dan memastikan tidak ada PHK. Fokus kita tetap memastikan tidak adanya PHK di Sritek dan kami meminta manajemen untuk menjamin hal tersebut. Namun, janji tinggal janji. Sebulan setelah janji tersebut dilontarkan, kini berdasarkan sumber dari Disnaker Trans Jateng, total PHK Sritek berjumlah 10.969 orang. Jumlah terbanyak di PT Sritek Sukoharjo dengan 8.504 orang. Bencana ini. Merespon hal tersebut, apa yang disampaikan Noel? Dia justru berdalih bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin. Apa bentuk usahanya? Sampaikan Noel. Jangan cuma omon-omon doang. Tetapi keputusan PHK berada di tangan kurator yang ditunjuk oleh Pengadilan Niaga.
Sesuai aturan dan perundang-undangan, perusahaan yang sudah diputus pilot oleh hakim pengadilan niaga, maka kendali perusahaan menjadi kewenangan kurator. Kita ini negara hukum, maka kita harus tunduk pada hukum, kata Noel dalam keterangan resminya Jumat hari ini. Aduh, ya kalau dalih begini mah siapapun bisa, anak SMP juga bisa. Ia berjanji lagi nih, bahwa pihaknya akan berada di garis terdepan dalam membela hak-hak buruh Sritek yang dikenakan PHK, seperti pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan. Gimana sekarang yang 10.959 itu percaya dengan omongan Noel? Saya kira sudah tidak percaya lagi. Ngeri yang begini ini nggak bisa dibiarkan ini. Negara melalui Kemnaker akan berjuang bersama buruh. Oleh karena itu, kami terus berkoordinasi dengan manajemen PT Sritek. Jangan-jangan ini juga bohong nih. Kan kalau bohong sekalinya bener, ya udah nggak dipercaya lagi. Kemnaker di garis terdepan membela hak buruh dan pemerintah menjamin buruh akan memperoleh hak-haknya. Ya itu pun persis sebelumnya. Menjamin tidak ada PHK. Sekarang ya kita kan negara hukum. Lah ngapain menjamin kemarin kalau begitu caranya? Ini bukan lagi kampanye Noel. Ini pembuktian kinerja Anda. Oktober 2024, Wamenaker berjanji di hadapan buruh tidak ada PHK massal di Sritek. Ia meminta ribuan pekerja untuk tidak khawatir dan resah atas kondisi perusahaan yang dijatakan pilot itu. Sekarang, besok atau lusa ini, 1 Ramadan, sebulannya lagi Idul Fitri, dengan kondisi mereka tidak punya pekerjaan. Lah kok bisa-bisanya juga per 1 Maret ya, nggak setelah Lebaran gitu, biar dapat THR dulu. Atau untuk itu mungkin ada ya tadi ya jaminan lepas kerja. Saya pastikan tidak ada PHK. Nah, ini tadi ya yang tadi sudah kita. Namun komitmen yang dinyatakan di hadapan publik tersebut berujung pada PHK massal dan penutupan pabrik tekstil yang punya sejarah panjang itu terbesar se-Asia Tenggara. Nah, barangkali kalahnya oleh apa? Barang-barang produk dari Cina. Kan ini persoalan lain yang harus betul-betul disikapi oleh pemerintah.